Halo, kenalkan nama saya Erwinly, saya dari kelas RPL 11A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Jadi pertama Pancasila ini ada teknik serangan dengan tangan. Teknik serangan dalam Pancasila ini meliputi pukulan, sikuan, tendangan, dan dengkulan. Teknik serangan menggunakan tangan ini biasa disebut dengan teknik pukulan. Teknik pukulan merupakan sebuah jenis teknik menyerang yang dilakukan dengan menggunakan tangan dalam posisi terkepal. Untuk dapat menguasai teknik pukulan yang baik, terlebih dahulu pesilat harus mempelajari cara-cara bentuk kepalan yang baik dan benar. Pertama, cara-cara membentuk kepala. Cara membentuk kepala yang baik dan benar. Pertama, bentangkan jari seperti bersalaman. Kedua, tekuk empat jari tangan. Ketiga, tekuk jempol dan empat jari tangan. Keempat, kepal tangan dengan posisi jempol di luar kepalan. Kelima, majukan buku-buku jari, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian, terdapat beberapa jenis pukulan, yaitu pertama ada pukulan depan. Pukulan depan ini biasa banyak digunakan dalam pertandingan-pertandingan karena memiliki teknik yang sederhana dan mudah dipraktekkan. Kedua, ada pukulan samping. Teknik pukulan samping ini mengharuskan pemain untuk mengayunkan tangan dan bahu ke arah samping luar tubuh. Diikuti dengan lecutan lengan bahwa yang berpusat pada sendi siku. Daerah yang digunakan adalah punggung tangan. Tiga, ada pukulan sangkol. Teknik pukulan ini dalam olahraga tinju dikenal dengan biasanya uppercut atau pukulan memotong ke atas. Keempat, ada pukulan lingkar. Pukulan ini biasa melingkar dari samping luar tubuh pemain menuju arah dalam tubuh pemain. Kedua, ada teknik sikuan. Teknik sikuan ini merupakan teknik yang efektif digunakan untuk pertandingan jarak dekat. Teknik ini merupakan teknik serangan yang berbahaya karena menggunakan siku sebagai alat serang. Teknik sikuan samping dalam dan sikuan tusuk samping. Sasaran yang dituju adalah dada, perut, dan punggung. Di sini terdapat beberapa jenis sikuan. Pertama, ada sikuan samping dalam. Sikuan samping dalam ini yang harus dilakukan adalah meletakkan siku di samping luar tubuh dengan memutar bahu dan pinggang sedikit ke belakang sebagai awalan. Tangan yang lain menyilang di depan dada dengan telapak tangan terbuka. Ayunkan siku ke arah samping dalam tubuh dengan sumber tenaga pada bahu yang dibantu dengan putaran pinggang. Kedua, ada sikuan tusuk samping. Teknik sikuan tusuk samping ini menggunakan kuda-kuda ringan dan kedua tangan menyilang di depan dada dengan posisi tangan yang akan menyiku berada di atas tangan lainnya. Saat posisi tersebut, soronglah siku dengan lintasan lurus ke samping luar tubuh. Saat salah, satu tangan melakukan teknik sikuan. Secara bersamaan, tangan lainnya ditarik hingga kepala berada di samping rusak bagian atas. Terus kemudian ada teknik serangan dengan kaki. Teknik serangan ini biasanya disebut sebagai tendangan. Tendangan yang dilakukan oleh pesilat dan masuk pada sasaran akan memperoleh nilai 2. Sebagai awalan sebelum melakukan tendangan, pertama-tama yang dilakukan adalah mengangkat lutut setinggi sasaran agar tenaga lecut yang bersumber dari lutut benar-benar efektif. Jika lutut lebih rendah dari sasaran, tendangan menjadi tidak bertenaga dan kecepatan menjadi berkurang. Terus terdapat beberapa macam tendangan dalam pencak silat, yaitu ada tendangan lurus, tendangan sabit, tendangan T, tendangan jejak, dan tendangan belakang. Oke, pertama ada tendangan lurus. Tendangan ini yaitu tendangan yang mudah dilakukan. Prinsip kerjanya tendangan lurus adalah mengangkat lutut setinggi sasaran dan melemparkan tungkai ke depan. Terus tendangan kedua yaitu tendangan sabit. Tendangan sabit ini merupakan tendangan yang lintasan geraknya membentuk garis tengah lingkaran.
Prinsip dari tendangan sabit adalah kaki diayun dari samping luar menuju samping dalam. Ketiga, ada tendangan T. Tendangan T ini miring dengan bertumpu pada salah satu kaki. Selain digunakan untuk menyerang, tendangan ini dapat digunakan untuk menahan laju serangan lawan dengan memblok lawan-lawan yang melakukan serangan. Kemudian ada tendangan jejak. Tendangan ini yaitu teknik tendangan dengan lintasan lurus ke depan. Komponen serangan adalah tumit atau telapak kaki. Sifat tendangan ini merupakan mendorong. Terus yang terakhir ada tendangan belakang. Tendangan ini yaitu untuk melaksanakan teknik tendangan ini pada sikap pasang, pesilat harus melakukan putaran tubuh terlebih dahulu sehingga berada pada posisi membelakangi lawan. Selanjutnya dengan sedikit menekuk lutut atau kaki yang menendang dan tanpa memutar pinggang. Dorongkan tungkai ke arah lawan dengan daerah perkenaan pada tumit. Putaran tubuh yang mendahului tendangan belakang menyebabkan teknik tendangan ini mempunyai tenaga yang kuat. Kemudian ada teknik dengkulan. Teknik dengkulan ini atau yang biasa memakai lutut pada pertandingan silat mulai banyak digunakan. Namun teknik dengkulan ini dilakukan oleh banyak pesilat dengan tujuan untuk menyakiti lawan, yaitu dengan menyerang bagian paha. Lintasan teknik dengkulan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu dengkulan depan, samping, dan samping luar. Pertama, dengkulan depan. Sifat teknik dengkulan depan ini merupakan menusuk ke depan dan tenaga diperoleh melalui dorongan tungkai yang dibengkokkan ke arah depan. Terus kedua, dengkulan samping dalam. Sifat teknik dengkulan samping dalam merupakan menghantam sasaran dari arah samping luar tubuh pemain. Terus ketiga, dengkulan samping luar. Teknik dengkulan samping luar berlawanan dengan teknik dengkulan samping dalam. Terus ada rangkaian latihan teknik dasar. Pertama, latihan A, pesilat 1 atau P1 menangkap. Terus kemudian pesilat 2 atau P2 yaitu merebahkan. Tangan kanan P1 menangkap pergelangan tangan P2. Kaki dirintangkan secara cepat di belakang kaki P2. Dan tangan kiri mendorong bahu kanan. Setelah P2 jatuh terlentang, tangan P1 menekan pergelangan tangan kiri P2. Tangan kiri P1 menekan bahu kanan P2 dan lutut kiri berada di atas perut P2. Berikut ini terdapat gambar sebagai contohnya. Kedua, latihan B, pesilat 1 atau P1 menyerang, pesilat 2 atau P2 menghindar dan menangkis. Badan P1 berputar ke kiri seperempat putaran dan kaki kanan menendang ke arah ulu hati P2 dengan tangan menyentuh lantai. Untuk menghindari serangan, badan P2 ditarik ke belakang dan diputar ke kanan seperempat putaran sambil menangkis tendangan P1 di tangan kiri. Selanjutnya, badan dimegangkan ke kanan sambil mundur selangkah. Setelah kaki kanan P1 ditangkis ke bawah oleh P2, kaki kanan P1 jatuh di hadapan P2. P2 membalas serangan tadi dengan menusuk kedua belah mata P1. Adapun P2 memutar badannya ke kiri seperempat putaran sambil menusuk kedua mata P1 dengan menggunakan jari telunjuk. Ketiga, latihan C. Pesilat 1 atau P1 menghindar lalu menyerang. P1 memindahkan kaki kanannya sehingga membelakangi P2. Tumit kiri diangkat. Tangan kiri melintang di dada. Tangan kanan mengepal kuat di samping kanan. Pandangan P1 melewati bahu kanan. P1 menendang ke arah rusuk sisi kanan P2. Kaki kiri P1 mendekati P2 seperlunya. Kemudian menendang P2 dengan tumitnya. Tangan kanan P1 melindungi kemaluan. Tangan kiri dengan ujung-ujung jari menekan lantai. 4. Latihan D. Pesilat 1 atau P1 menyerang. Pesilat 2 atau P2 menghindar lalu menyerang.
Kaki kiri P2 dipindahkan ke belakang 2 langkah. Badan lebah mengikuti kaki kiri ke samping kiri. Dan tangan kanan memukul ujung kaki kanan P1. P2 menyerang dada atau muka P1 dengan tendangan lingkar atas. 5. Latihan E. Pesilat 1 atau P1 menyerang. Pesilat 2 atau P2 menghindar. Tangan kiri P1 menyiku ulu hati P2. Kaki kiri maju selangkah, badan P2 menghindar ke kanan, kaki kanan dipindahkan selangkah ke samping kanan, badan berputar ke kiri seperempat putaran. Jadi susul kaki kanan, P2 maju serong kiri selangkah. P2 mendorong bahu kiri P1 dengan cepat dan kuat, oleh karena itu P1 terputar ke kanan setengah putaran. 6. Latihan F. Pesilat 1. P1 berputar dilanjutkan menyerang. Pesilat 2 atau P2 menangkis. P1 berputar setengah putaran ke kanan, kaki kiri di belakang, siku di kiri di belakang, dan siku kanan secepatnya mengikut P2 sambil maju miring selangkah. Kaki kanan P1 dilangkahkan ke kanan sambil siku kanan digerakkan ke arah tulang rusuk P2. Dan tangan kiri P1 mendorong tangan kanan dan bersiap untuk menangkis jika ada serangan dari P2. 7. Latihan G. Silat 2 atau P2 menghindar, pesilat 1 atau P1 berputar ke kiri. P2 menghindar ke kiri dan berpindah selangkah ke arah serong kanan dan berada tepat di belakang kaki P1. Saat melakukan hal tersebut, kedua telapak tangan mendorong dengan kuat bahu kanan P1 sehingga berputar ke kiri setengah putaran. 8. Latihan H. Pesilat 2 atau P2 menyerang. Pesilat 1 atau P1 menolak serangan. Kaki kiri P2 menendang ke arah lambung kiri P1 dan badan P1 berputar seperempat putaran untuk menolak serangan. Selanjutnya, lengan kanan dikepal, kemudian diluruskan untuk mendorong pundak kiri P2. Selanjutnya, telapak tangan kanan P1 mendorong pundak kiri P2. Kemudian F. Perlengkapan pertandingan. Pertama, ada gelanggang. Gelanggang untuk pertandingan pencaksilat dapat menggunakan lantai atau panggung yang dilapisi matras dengan ketebalan maksimal 5 cm. Kemudian permukaan rata dan tidak memantul. Boleh ditutup dengan alas yang tidak licin berukuran 10 cm kali 10 cm dan warna dasar hijau terang dan garis berwarna putih sesuai dengan keperluannya, serta disediakan oleh komisi. Pelaksanaan gelanggang adalah sebagai berikut. A. Untuk kategori tanding ada beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada gelanggang pertandingan terdiri atas bidang gelanggang berbentuk segi 4 bujur sangkar dengan ukuran 10 meter kali 10 meter. Bidang terbentuk lingkaran dalam gelanggang dengan garis tengah 8 meter. 2. Batas gelanggang dan bidang tanding dibuat dengan garis berwarna putih selebar lebih kurang 5 cm ke arah luar. 3. Pada bagian tengah, bidang tanding dibuat dengan garis tengah 3 meter dan lebar garis 5 cm berwarna putih sebagai batas pemisah sesaat akan dimulai pertandingan. 4. Sudut pemain adalah ruang pada sudut bujur sangkar gelanggang yang berhadapan dan dibatasi oleh bidang tanding yang terdiri atas A. Sudut berwarna biru yang berada di sebelah ujung kanan meja ketua pertandingan. B. Sudut berwarna merah yang berada di arah diagonal sudut biru. Dan C. Sudut berwarna putih pada kedua sudut lainnya sebagai sudut netral. B. Untuk kategori tunggal, ganda, dan tim mengikuti satu ketentuan, yaitu bidang gelanggang berukuran 10 meter kali 10 meter. Berikut ini adalah denah gelanggang pertandingan dan susunan pelaksanaan teknis pertandingan. Sini merupakan gambar gelanggang pertandingan pencak silat. Terdapat keterangan yaitu pertama itu ada ketua pertandingan, 2 sekretaris pertandingan, 3 dokter pertandingan, 4 pengamat waktu, 5 dewan wasit juri, 6 dewan hakim, 7 dewan pendekar, 8 wasit juri yang tidak bertugas, 9 pembantu-pembantu, yang A lampu pemenang, yang B lampu babak, yang C gong, yang M sudu merah,
yang B sudut biru, yang W sudut wasit, yang N sudut netral, yang I sampai V wasit juri yang sedang bertugas. Kemudian 7 meter yaitu lebar lapangannya, 9 meter lebar matras, dan 1 meter jarak garis tepi lingkaran dengan garis tepi lapangan. Kedua, perlengkapan gelanggang. Perlengkapan gelanggang yang wajib disediakan oleh tim pelaksana terdiri atas yaitu ada A. Meja dan kursi pertandingan, B. Meja dan kursi wasit juri, C. Formulir pertandingan dan alat tulis menulis, D. Jam pertandingan, gong, alat lainnya sejenis, dan bel. Lampu babak atau alat lainnya untuk menentukan babak. Lampu isyarat berwarna merah, biru, dan kuning untuk memberikan isyarat yang diperlukan sesuai dengan proses pertandingan yang berlangsung. Bendera kecil warna merah dan biru bertangkai dan berukuran 30 cm kali 30 cm untuk juri tanding. H. Bendera dengan ukuran yang sama berwarna kuning untuk pengamat waktu. Papan informasi mengenai catatan waktu peragaan pemain kategori tunggal, ganda, dan tim. Tempat senjata. Papan nilai. Timbangan yang digunakan dari awal hingga akhir dan sudah dinyatakan sah oleh delegasi. Perlengkapan pengeras suara. N. Ember gelas, plastik, kain pel, dan keset kaki. Alat perekam suara atau gambar. Perlengkapan lain yang diperlukan atau wireless. Serta papan nama. Ketua pertandingan, Dewan Wasit Juri, Sekretaris Pertandingan, Pengawal Waktu, Dokter Pertandingan, dan juri sesuai dengan urutannya dari I sampai V. Jika diperlukan, istilah tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain yang ditulis di bagian bawah. Untuk pakaian para pesilat hendaknya berwarna hitam. Selain itu dibutuhkan adanya pelindung badan dan pelindung alat vital. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang pencak silat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.